Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Dewi Safta Arika dengan NIM 2411011013 dari kelas BKA semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai eh, penelitian tengah semester pada mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Bapak Wayaneka Paramarta SPD MPD. Nah, langkah yang pertama, saya melakukan penyusunan data. Data ini terdiri dari tiga level metode pembelajaran, yaitu A1, A2, dan A3, serta dua jenis level kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan total 90 responden, eh, dan variabel dependennya adalah skor atau hasil belajar. Nah, yang pertama itu saya akan menentukan hasil ringkasan deskriptif yang dimana berdasarkan hasil analisis deskriptif ini diperoleh rata-rata skor sebagai berikut. Pada metode A1, laki-laki memiliki rata-rata 70,18, sedangkan perempuan memiliki rata-rata eh, 73,92. Nah, pada metode A2, itu laki-laki memiliki eh, rata-rata skor 77,44, sedangkan perempuan itu memiliki 80,56. Nah, sedangkan pada metode A3, itu laki-laki dengan nilai 84,98, sedangkan perempuan adalah 88,2. Nah, dari data ini terlihat bahwa eh, semakin eh, semakin tinggi level metode pembelajaran, rata-rata hasil belajar juga akan semakin meningkat. Nah, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Selain itu, di setiap metode, eh, perempuan selalu memiliki skor yang eh, yang sedikit jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, nilai standar deviasinya ini berkisar antara 4,8 hingga 5,0, yang berarti penyebaran skor cukup stabil dan tidak terlalu ekstrim. Nah, lalu saya masuk pada uji normalitas yang dimana menggunakan metode Shapiro-Wilk melalui SPSS. Eh, ini hasilnya untuk ketiga kelompok adalah eh, pada Shapiro-Wilk itu masing-masing 0,70, mohon maaf, 0,788, 0,368, 0,291. Nah, lalu sehingga dapat, mohon maaf, seluruh nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, artinya semua asumsi normalitas telah terpenuhi dan analisis parametrik seperti ANOVA dapat digunakan. Nah, selanjutnya saya akan masuk pada uji homogenitas varians, eh, yaitu langkah berikutnya adalah nilai signifikan yang diperoleh untuk perhitungan baik berdasarkan mean, median maupun trimmed mean adalah 0,997, eh, lalu 0,998 dan 0,997. Nah, karena nilai ini jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa eh, varians antar kelompok adalah homogen. Nah, dengan demikian, data memenuhi kedua asumsi dasar ANOVA, yaitu normalitas dan homogenitas. Nah, selanjutnya saya akan menuju ke metode two-way ANOVA, yang dimana hasilnya adalah setelah semua asumsi terpenuhi. Lalu saya akan melanjutkan ke tahap two-way ANOVA, dan hasil pengujiannya menunjukkan bahwa
faktor metode pembelajaran memiliki nilai signifikan 0,9 eh, 0,944. Faktor jenis kelamin atau gender itu sebesar 0,529 dan interaksi antara metode pembelajaran dan jenis kelamin metode X gender sebesar 0,819. Nah, karena nilai ini semua signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak dapat tidak terdapat pengaruh yang signifikan baik dari metode pembelajaran maupun mohon maaf, maupun interaksi keduanya terhadap hasil belajar. Nah, nilai R squared sebesar 0,11 juga menunjukkan bahwa hasil hanya 1,1%. Variasi skor hasil belajar yang dapat dijelaskan oleh kedua faktor ini sementara hanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, selanjutnya saya akan menuju pada kesimpulan umum. Nah, dari analisis ini dapat kita simpulkan bahwa data penelitian memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas sehingga uji ANOVA ini dapat valid digunakan. Nah, namun tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada skor hasil belajar antara metode pembelajaran maupun antara jenis kelamin. Dengan demikian, perbedaan hasil belajar siswa kemungkinan besar dipengaruhi oleh dua faktor seperti motivasi gaya belajar, seperti motivasi atau gaya belajar, bahkan lingkungan belajar. Bukan hanya tentang metode pembelajaran dan gender. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke tahap rekomendasi. Nah, sebagai tambahan, mungkin apabila dalam penelitian lain ditemukan bahwa eh, data tidak normal atau tidak homogen, maka langkah yang dapat digunakan adalah transformasi data. Nah, transformasi ini bertujuan untuk memperbaiki bentuk distribusi dan menstabilkan varians agar data tetap memenuhi syarat analisis parametrik. Eh, Nah, setelah transformasi, uji kembali normalitas dan homogenitas untuk memastikan hasilnya sudah sesuai. Nah, jika hasil uji menunjukkan P lebih dari 0,05, maka transformasi dianggap berhasil dan ANOVA dapat dijalankan kembali dengan data yang telah ditransformasi. Nah, transformasi ini juga membantu untuk mengurangi pengaruh nilai ekstrim dan membuat hasil analisis lebih akurat. Namun, perlu diingat juga bahwa eh, kita harus melakukan dengan hati-hati karena nilai yang diperoleh sudah berada pada skala logaritmik. Nah, sebagai penutup, hasil analisis ini menegaskan bahwa eh, perbedaan metode pembelajaran dan jenis kelamin tidak selalu menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar. Namun, proses analisis yang sistematis mulai dari uji asumsi hingga transformasi tetap penting untuk memastikan validitas dari hasil penelitian. Nah, demikian pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Untuk itu, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.